Selamat selamat siang teman-teman, adik-adik mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya kita ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi kuliah kita hari ini tentang karakteristik mekanik ya. Tapi sebelumnya saya akan mengulangi dulu ya, karena kemarin itu belum belum selesai. Mungkin saya akan mengulangi dulu kuliah kita yang lalu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Ya, ya. Oke. Saya sekarang di tempat yang jaringan internetnya kurang bagus. Jadi eh, mungkin saya tidak video saya matikan dulu ya. Baik. Sebelumnya teman-teman mahasiswa ada pertanyaan dari kuliah kita yang sebelumnya? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke topik yang berikutnya ya tentang karakteristik mekanik, saya ingin mengulang lagi ya, dan ada beberapa yang yang tidak kita belum kita dapatkan yang lalu ya. Mungkin saya ulang dulu mengenai uh, tipe aliran fluida ya. Jadi ada ada dua tipe ya, yaitu tipe Newtonian dan non Newtonian ya. Jadi hanya ada dua tipe. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, Newtonian itu hanya yang garis lurus itu ya, yang melewati titik asal origin ya, 0,0 gitu ya. Nah, yang selebihnya itu adalah non Newtonian. Nah, kenapa disebut non Newtonian? Karena viskositasnya berubah ya, berubah menurut shear rate-nya ya. Sementara kalau Newtonian itu tidak berubah ya. Nah, kita harus strict ya kepada yang aliran Newtonian. Jadi dia tidak berubah menurut shear rate kan. Dia jadi dan dia konstan menurut waktu gitu ya. Eh, Kemudian, nah ini adalah diagram dari yang tipe Newtonian ya, Newtonian. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita plotkan viskositas itu berdasarkan shear rate-nya ya, tapi yang sumbu Y-nya adalah viskositas, maka dia merupakan garis datar ya, garis datar. Sehingga dia tidak berubah, tidak merupakan fungsi dari shear rate ya. Banyak orang nggak tiduran gitu. Oke, jadi ini contohnya adalah air, ya, susu, minyak goreng, jus buah, kemudian larutan gula maupun larutan garam. Nah, kemudian yang non-Newtonian. Non-Newtonian itu ya, viskositasnya itu dia berubah ya, berubah menurut ya. Jadi dia tidak sama. Jadi pada setiap shear rate tertentu, maka nilai shear stress-nya tidak sama ya. Jadi dia tidak nilai viskositasnya tidak sama. Jadi pada satu titik shear rate itu yang disebut dengan apparent viscosity ya. Jadi viscosity pada saat tertentu gitu ya. Nah, viscosity pada setiap titik shear rate itu berbeda-beda kalau untuk non Newtonian ya. Kalau untuk Newtonian itu sama, karena dia merupakan slope atau kemiringan dari garis miring tadi ya, yang berasal dari 0, itu yang membedakan dia Newtonian dan non Newtonian gitu ya. Jadi teman-teman harus paham dulu nih. Jadi ada banyak yang non Newtonian, tapi Newtonian itu hanya satu ya. Jadi kita mesti strict dengan itu. Nah, ini contoh dari aliran non Newtonian ya, yang shear thinning ya. Shear thinning ini yang disebut dengan pseudoplastik ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang grafik sebelah kiri ya, jadi dia cenderung menurun gitu viskositas. Jadi kalau kita plot
pada sumbu Y itu viskositas dan pada sumbu X-nya adalah shear rate, maka dia menurun viskositasnya. Kan berbeda dengan yang Newtonian tadi, Newtonian lurus ya. Nah, lurus. Jadi kalau kita lihat apparent viscosity-nya ya, yang sebelah kanan ini ya. Jadi pada satu titik shear rate ya, dia mempunyai apa namanya? Viskositas yang berbeda ya. Jadi kalau shear rate 1 misalnya X1 ya, X1 itu posisinya ada di sebelah kiri ya. Artinya X2 itu lebih besar dari X1 ya. Shear rate X2 lebih besar dari shear rate X1 ya. Tetapi viskositasnya lebih besar yang X1 daripada X2. Jadi dia menurun. Jadi semakin yang grafik yang paling kanan ini, kalau kita ambil titik-titik X1, X2, X3-nya semakin besar, shear rate-nya semakin besar, maka viskositasnya akan semakin kecil dan semakin turun ya. Nah, ini yang disebut dengan shear thinning ya, pseudoplastis. Ini kita belum melihat dia sebagai fungsi dari waktu ya. Ini belum melihat fungsi dari ya. Jadi menurut fungsi waktu dia tetap gitu ya. Ini kita melihat fungsi waktu ya. Nah, jadi yang sebelah kanan, sebelah paling kiri itu adalah grafik shear rate atau shear stress terhadap shear rate ya. Jadi dia melengkung. Kemudian kalau yang tengah itu adalah grafik viscosity terhadap shear rate. Ya. Jadi viscosity-nya turun. Ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah viscosity terhadap waktu ya. Datarnya turun terus ke bawah itu ya. Nah, ini menurut waktu. Kalau menurut waktu ya, shear rate-nya viskositasnya tetap pada satu shear rate tertentu. Ya, bisa mengerti ya. Jadi apparent viscosity ya pada aliran shear thinning ini ya, dia tidak berubah menurut waktu atau time independent. Ini yang disebut time independent. Jadi tidak berubah menurut waktu ya. Si apparent viskositas ya, tidak berubah menurut waktu. Nah, ini adik-adik mahasiswa harus paham dulu ini ya, paham. Jadi ada aliran Newtonian ya, aliran Newtonian itu yang paling kiri ya, yang paling kiri itu garis lurus ya, melewati titik 0,0. Kemudian ketika kita plot yang tengah, maka dia garis datar, ya, garis datar. Nah, ketika kita plot yang sebelah kanan, dia datar tapi hanya satu garis datarnya ya, hanya satu, karena dia apparent viscosity-nya sama dengan viscosity. Jadi viscosity sesaatnya itu pada shear rate tertentu itu setiap titik shear rate sama ya. Jadi ini yang grafik paling kanan ini dia hanya punya satu kalau Newtonian ya. Karena pada setiap shear rate dia sama ya. Nah, sedangkan yang shear thinning dia akan semakin menurun. Jadi garis datar tapi menurun. Jadi ada banyak garis datar ke bawah ya. Itu yang disebut dengan shear thinning. Ya. Tapi dia time independent. Nah, apa persamaan shear thinning ini atau pseudoplastic Newtonian? Dia sama-sama time independent. Time independent. Nanti kita lihat ada lagi yang non Newtonian tetapi yang time dependent. Time dependent. Jadi dia tergantung pada waktu ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya yang disebut dengan shear thinning tapi time independent ya. Time dependent maksud saya ya. Time dependent jadi tergantung pada apa waktu. Jadi kalau kita lihat tadi yang shear thinning ini ya, ini time independent ya. Jadi kalau kita lihat grafik yang paling kanan itu dia garis datar ya. Jadi dia waktunya itu tetap dia ya, viskositas apparent-nya ya, viskositas tertentunya itu tetap. Jadi ini misalnya kalau kita di alat viskositas itu ya, kita kita aduk terus, kita putar terus ya, mau kita putar terus 1 menit atau 10 menit dia tetap sama nilai nilai viskositasnya pada shear rate tertentu ya, tetap sama. Nah, kalau keadaan yang ini berbeda. Kita lihat ya, grafik yang sebelah kanan, dia menurun dengan bertambahnya waktu.
Jadi pada sirit yang sama kita putar larutannya, kita hitung viskositasnya, semakin lama dia semakin turun viskositasnya. Ini yang disebut dengan shortening time dependent ya, time dependent. Ini kalau apa bahasa jenis fluidanya adalah apa, tiksotropik ya, tiksotropik. Ya, jadi teman-teman harus paham ya. Jadi ada aliran Newtonian, kemudian ada non-Newtonian. Non-Newtonian itu ada yang time independent dan time dependent ya. Jadi ada yang tergantung waktu dan ada yang tidak tergantung waktu. Nah, kebalikan dari apa tadi ini, tiksotropik ini ada reopektik ya. Jadi itu dilatan ya, dilatan yang atau dilatan fluida dilatan tapi yang time dependent. Oke. Plastis ini itu misalnya di sini saus apel atau bubur apa, pisang ya, jus orange gitu ya, apa yang concentrate-nya ya, kemudian saus apanya oyster, kemudian juga ada CMC ya, larutan CMC. Nah, kemudian ini yang disebut tadi dilatan ya. Dilatan itu shear thickening ya, shear thickening. Jadi shear-nya itu semakin menebal, artinya shear-nya itu semakin besar gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah lawan dari pseudoplastis ya. Kalau pseudoplastis itu semakin besar shear rate-nya, maka viskositasnya semakin turun. Tetapi kalau dilatan semakin besar shear rate-nya, maka viskositasnya makin naik atau makin kental. Apa si fluida ya, cairan itu. Tapi ini memang di dunia apa, di dunia pertanian agak jarang ya kita temui apa, semakin siritnya tinggi itu semakin dia semakin kental gitu ya, bikin kental. Itu agak agak jarang ya. Kalau kita bisa contohnya ini adalah ini ada cairan coklat ya, larutan coklat. Kemudian ada juga ini larutan apa, tepung tepung jagung ya, dengan konsentrasi 40% ya. Ini kalau kita lihat, bahkan kalau kita lihat ini dipakai oleh beberapa pesulap juga ya. Jadi kalau misalnya larutan jagung 40% ini, kalau kita misalkan tangan kita masukkan pelan-pelan ya, tangan kita masukkan pelan-pelan ke larutan, maka dia bisa masuk ke dalam larutan jagung gitu ya. Tapi kalau kita masukkannya misalkan secara cepat gitu ya, atau kita tinju dia, maka kita seperti meninju apa, padatan gitu ya, padatan ya, tidak bisa masuk gitu. Karena shear rate yang kita berikan tinggi ya. Jadi ketika kita meninju, kalau kita memasukkan tangan tiba-tiba ke dalam larutan eh, eh, tepung jagung yang 40% ini, itu dia tidak bisa masuk gitu ya. Kita kayak seperti memasuk, menumbuk atau memukul kayu gitu ya, memukul kayu. Karena apa? Begitu kalau sirit ya ini, kalau kita lihat sirit yang di bawah sumbu X ini ya, kalau kita lihat dia semakin besar, maka viskositasnya ini akan makin besar gitu. Saking tingginya ya, jadi dia sudah apa? Seperti benda padat gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan shear thickening ya. Jadi dilatan. Nah, tetapi dia ini time independent ya. Nah, ketika larutan ini kita uji menjadi time dependent atau dia tergantung dengan apa? Dengan waktu. Nah, itu yang disebut dengan apa tadi, reopektik ya, reopektik. Jadi ada beberapa lagi ya selain yang ada di apa, yang di berapa, 6 tadi ya. Nah, kemudian ini yang disebut dengan Bingham plastik ya, Bingham plastik. Coba ada yang bisa open mic ya. Apa beda Bingham plastik dengan aliran
Newtonian. Newtonian kan lurus juga ya, lurus seperti ini kan. Tapi dia dari titik 0,0 ya. Nah, ada yang bisa bantu. Ini menggambarkan apa dia? Kenapa dia tidak dari 0,0 tapi lurus gitu? Eh, ada yang bisa bantu? Bapak Apa izin bertanya, Iya, silakan. tadi Bingham plastik sama apa ya, Pak? Newtonian, aliran Newtonian. Oke, baik, Pak. Mm-mm. Ini kalau kita lihat yang tadi di awal ya. Nah, ini kayak ini Newtonian ya, yang lurus ini ya, lurus. Ini kan bidang plastik ini sama ya dengan yang Newtonian, tapi dia tidak mulai dari nol. Nah, ini kira-kira maksudnya apa gitu ya? Ada yang bisa menjelaskan ini? Demikian juga nanti kesan plastik ini ya, Bisa kesan plastik menjawab. ini dengan pseudoplastis. Nah, oke, siapa nih yang mau menjawab? Denny Silakan. Arifin, Pak. Denny Arifin, ya, oke. Ya, bagaimana Sebelumnya maaf Denny? Pak kalau misalnya iya Pak mencoba. Nggak apa-apa, saya Nah, senang kalau jadi kan kalau salah dia daripada tidak Newtonian kan tahu. dia Mm-mm. Oke, lanjutin Denny Arifin. Pak. Nah, tadi kan kalau dia Newtonian kan dia dimulai dari nol dan dia itu tegaknya ya maksudnya sama gitu antara shear stress dan shear rate gitu. Jadi dia tegak sama gitu untuk Newtonian Hmm. gitu. Nah, sedangkan Hmm. Bing ini dia sama, cuman bedanya dia itu tidak dimulai dari nol gitu. Nah, kenapa? Karena kan biang plastik ini kan adalah bahan yang memiliki ambang batas untuk aliran yang berarti eh, kalau misalnya si bihang plastik ini mulai mengalir geser diterap itu melebihi ambang batas tertentu, Pak. Itu dari Denny, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, oke, bagus. Jadi benar ya. Jadi teman-teman ya, jadi dia sebetulnya Newtonian, tetapi untuk dia menjadi Newtonian itu dia butuh ya, butuh shear stress gitu ya, shear stress dengan besaran tertentu ya, dia butuh tegangan tertentu ya untuk dia mulai mengalir. Beda dengan Newtonian. Newtonian ini begitu ada sedikit gaya, ada sedikit tekanan, ada sedikit tegangan ya, maka dia sudah langsung mengalir gitu ya. Ini Newtonian. Kalau dia ini butuh ada ada besaran yang dia butuh. Jadi misalnya ya seperti saus yang waktu minggu lalu kita terangkan ya. Jadi kalau ketika ada saus itu misalnya kita miringkan, dia tidak bisa jatuh ya, tidak bisa langsung jatuh. Tapi kalau misalkan yang Newtonian misalkan tadi air ya, air begitu botolnya kita miringkan sedikit, kita kasih gaya sedikit ya, kita kasih shear stress sedikit, dia langsung mengalir, dia langsung ada shear rate-nya gitu ya, atau kebalikannya. Nah, kalau yang Bingham itu dia butuh apa bentuk perlakuan yang kita berikan ya, itulah yang disebut dengan yield stress ya, yield stress. Jadi kita berikan misalnya kita tepuk apa pantat botolnya ya, belakang botolnya, atau kita goyang-goyang gitu ya. Kalau kita mau makan mie ayam, sausnya itu susah keluar kan kita kocok-kocok ya, atau kita tepuk-tepuk belakang botolnya ya. Nah itulah yang kita berikan gaya itu sehingga dia bisa mengalir, kemudian dia akan mengalir sendiri. Nah itu jadi jawab Mas Denny ya. Nah, oke, ini tadi Bingham ya. Kemudian Casson type juga hampir sama ya dengan Bingham ini, tapi dia adalah aliran non Newtonian ya, non Newtonian dari aliran pseudoplastis. Jadi dia aliran pseudoplastis yang memerlukan yield stress ya, memerlukan stres awal gitu ya, stres awal untuk dia bisa mengalir. Gitu. Ini contohnya apa? Misalkan contohnya pasta gigi ya. Ini apa ini? Tomato juice kali ini ya, bukan tomato paste. Nah, misalkan kalau pasta gigi kalau kita pencet ya sedikit, kemudian dia sudah mengalir ya. Ini adalah contoh dari Bingham plastik. Oke. Nah, jadi dari aliran tadi ya kita membuat biasanya itu dibuat menjadi satu model-model ini ya, model matematis ya. Untuk apa ini dibuat model matematis ini? Untuk memudahkan
kita dalam menentukan suatu jenis aliran ya. Kemudian kita juga mudah dalam merekayasa suatu aliran ya, dengan kalau kita sudah membuat dalam bentuk model gitu ya. Jadi dimodelkan. Nah, kalau kita lihat misalkan di sini ya, kalau kita buat dalam bentuk model, maka ini dimodelkan menjadi shear stress ya, sama dengan K, suatu koefisien dikali dengan shear rate ya, pangkat N gitu ya. Ini yang disebut dengan model power law. Power law. Jadi N ini adalah flow behavior index ya. Kemudian K itu konsistensi index gitu ya. Nah, kalau kita lihat alirannya Newtonian ya, maka kalau kita lihat aliran Newtonian itu, maka pasti N-nya itu ada 1 ya. Karena apa? Kalau K-nya itu menjadi viskositasnya ya. Jadi kalau misalnya N ini pangkat 1, maka K ini kan sama dengan shear stress dibagi shear rate kan ya. Jadi K itu merupakan viskositasnya. Nah, untuk pseudoplastis maka ini akan berlaku model di mana N itu lebih kecil dari 1 ya. Nah, kalau di latan itu karena dia shear thickening, maka N itu lebih besar dari 1. Nah, nanti bagaimana kita mencari K dan mencari N ini, kita bisa melihatnya dari percobaan ya, dari percobaan. Saya tidak tahu apakah di mata kuliah ini ada praktikum ya Bu Asri, ada praktikum untuk viskositas rheologi Ada, Prof. untuk ya. Ada ya? Oke. Teknologi ada. Sudah jalan untuk yang praktikum ini. Bagaimana teman-teman sudah sampai acara berapa untuk praktikumnya? Pengukuran karakteristik optik. Oh, berarti viskositas sudah ya? Sudah menentukan viskositas ya praktikumnya. Menentukan apparent viscosity dan ini Pak indeks perilaku cairan. Ini perilaku cairan ya. Ya. Berarti kalau sudah ya mungkin mudah-mudahan lebih mudah menangkap yang saya jelaskan ya. Karena emang kalau ini tidak dilakukan itu emang agak sulit untuk menangkap ya. Menangkap yang tadi ya. Jadi antara grafik pertama ke grafik kedua ke grafik ke menurut waktu ya. Tapi kalau sudah dilakukan itu akan lebih mudah untuk kita menangkap ini ya. Nah, jadi ya saya kira jadi pemodelannya bisa kita dapatkan dari percobaan ya, dari percobaan. Saya kira untuk pemodelan ini tidak terlalu sulit ya. Saya pikir ini pemodelan yang sederhana ya, karena ini baru satu suku ya, pangkatnya juga nggak terlalu tinggi saya kira. Nah, ini yang model lagi Herschel-Buckley ya. Ini jadi ini adalah untuk aliran yang tadi yang non-Newtonian tapi yang mempunyai yield stress ya. Jadi dia yang Bingham plastik dan yang Casson type ya. Karena dia membutuhkan dia hanya menambahkan ini tadi ya, yield stress ini ya. Tonol ini ya, tonol ini. Jadi dia ada 2 suku kalau untuk yang non-Newtonian gitu ya. Nah, tetapi kalau namanya model, kita kan bisa membuat berbagai model, ya kan? Ini model yang umum ya, model Herschel-Buckley. Tapi kita juga bisa membuat model empirik, gitu ya. Kita membuat beberapa suku, mencari model yang paling tepat, gitu ya. Tapi ini adalah model yang paling umum, yang mempunyai makna-makna tertentu, koefisien-koefisien yang ada di sini, gitu ya. Saya kira ini dengan data-data percobaan ini bisa dicari ya. Saya kira apalagi kalau sudah melakukan praktikum di sini ya. Saya kira itu. Nah, ini klasifikasi dari aliran Newtonian. Ini bisa kita lihat ya. Kalau ini kita lihat ini yield stress-nya ya, yang tonol ini ya. Kemudian N ini tadilah pangkat dari modelnya. Kemudian K-nya adalah koefisien dari konsistensi indeksnya ya. Nah, kalau Newtonian K-nya pasti sama dengan viskositas kan ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kalau untuk shear thinning ya, pseudoplastis dan dilatan ini tonolnya 0 ya, karena dia tidak membutuhkan shear stress yang lawannya kan ya, dia sama dengan 0. Kemudian ini menunjukkan kalau dia ini
shear thinning ya. Jadi mengecil dia 0 sampai 1. Nah, kalau shear thickening maka dia itu N-nya lebih besar dari 1 ya. Kemudian K-nya ini semua lebih besar dari 0. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Bingham ini saya kira bisa melihat dari pemodelan ini kita bisa mengetahui jenis atau tipe aliran suatu fluida ya. Nah, sebelum ini kita juga penting ya melihat ini. Kalau kita baru membahas antara viskositas dan gaya ya, dengan tekanan atau dengan tegangan ya. Nah, kita juga tahu bahwa viskositas itu berhubungan juga dengan suhu ya, maupun waktu. Dengan waktu tadi sudah saya jelasin ya, ada yang time dependent, ada yang time independent ya. Nah, kalau dengan suhu ya, dengan suhu pada umumnya suatu fluida itu kalau suhunya naik maka viskositasnya akan naik atau turun. Ada yang bisa bantu saya? Viskositas fluida ya, kalau suhunya dinaikkan itu cenderung untuk naik atau untuk turun viskositasnya. Semakin cair, Pak, turun. Semakin turun, ya betul ya. Jadi viskositas dengan suhu itu akan berlawanan ya. Jadi semakin tinggi suhunya maka cenderung akan semakin turun. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, kalau suhunya naik dia bisa juga makin viskos, makin kental gitu ya. Misalnya saya kasih contoh, kalau kita merebus telur ya, merebus telur kira-kira dia telurnya makin encer atau makin kental? Makin kental, padat, Pak. Makin kental, makin padat. Ya, jadi dua-duanya dia bisa makin kental, tapi pada umumnya ya memang itu jarang terjadi ya, sedikit. Artinya kalau kita bicara pada umumnya viskositas itu akan semakin cair ya, makin turun ya viskositasnya dengan naiknya suhu. Jadi dia berlawanan. Nah, dengan waktu juga tadi ada ya, waktu ya, kalau dia itu viskositasnya turun ya, kalau semakin lama kita aduk dia semakin turun. Nah, itu yang disebut dengan tadi apa? Masih ingat yang barusan saya sebutkan? Jenis fluida apa yang kalau kita aduk ya makin lama semakin turun? Masih ingat? Itu adalah pseudoplastis yang time dependent. Itu yang disebut dengan thixotropik ya, thixotropik. Jadi teman-teman mesti ini ya bisa hafal ya itu ya. Karena itu yang paling dasar ya, paling dasar. Kalau dia time independent disebut apa? Disebut dengan pseudoplastis gitu ya. Dia viskositasnya naik dengan naiknya shear stress atau shear rate ya. Kalau turun, viskositasnya turun dengan ini, tapi dengan menurut waktu dia tetap ya. Kalau yang pseudoplastis. Tapi kalau dia menurut waktu turun juga, itu yang disebut dengan thixotropik. Ya. Oke ya, jadi itu nanti coba direnung-renungkan ya. Nah, ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Tadi ya selain suhu dan waktu, tadi ada juga konsentrasi larutan ya. Jadi kalau larutan itu semakin kental, itu cenderung dia bukan semakin kental, maksudnya kalau konsentrasi katakanlah tadi ya, misalkan gula kita larutkan 1 sendok dengan 10 sendok di dalam 1 liter air, ya tentunya dia akan lebih kental gitu ya. Demikian juga berat molekul ya, semakin besar molekul yang kita masukkan atau dalam suatu larutan itu akan semakin demikian juga dengan tekanan ya, tekanan semakin besar tekanan sebenarnya kalau tekanan ini juga akan berkorelasi dengan shear stress tadi ya. Jadi ini saya kira ini ya. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Ya. Jadi selain gaya tadi ya, selain yang mekanik gitu ya, ada juga yang fisik gitu ya. Jadi suhu, konsentrasi, waktu. Oke.
bagaimana kita mengetahui suatu suatu viskositas larutan secara pasti ya kita pakai viskometer ya atau reometer. Saya kira ini karena sudah ada praktikumnya ya. Saya kira sudah tidak aneh lagi ya. Ini ada beberapa jenis jenis viskometer ya. Jadi kita bisa mengetahui viskositas itu dengan menggunakan alat viskometer dan reometer ya. Jadi instrumen yang mengukur viskoelastis ya dari semi solid ya. Ya kalau yang reometer ini juga bisa dari yang solid ya. Tapi biasanya bahasanya bukan reometer ya. Nanti kita lihat ya di karakteristik mekanik ya, kita lihat nanti di sana yang untuk yang solid ya. Kalau yang ini lebih banyak kepada yang semi solid atau yang fluid ya. Jadi yang bersifat viskoelastik. Nah, ini ada beberapa jenis viskometer ya. Jadi ada viskometer kapiler atau disebut viskometer Oswald, ada juga viskometer bola jatuh, viskometer cup and bob, viskometer vericut, viskometer kerucut dan lempeng dan reometer. Nah, ini saya kurang tahu pasti yang ada di lab kita apa ya. Mudah-mudahan ada semua ya, jadi bisa dicoba apa yang tepat untuk satu-satu larutan ya. Karena untuk satu larutan dan satu viskositas gitu ya, dia ada yang tepat viskometer apa gitu. Saya kira itu nanti ada di praktikum ya. Nah, ini salah satu contoh saja ya, ini yang disebut viskometer kapiler ya. Jadi ini biasanya dia berbentuk U ya, jadi tube berbentuk U ya, pipa berbentuk U. Jadi ada yang dia banyak ininya ya, banyak tipenya. Cuma ini tipe yang simple, yang sederhana ya, yang murah gitu ya. Tapi dia hanya cocok untuk yang viskositas yang rendah gitu ya. Nah, ini prinsipnya dia hanya memakai prinsip melewatkan satu cairan ya pada satu jarak tertentu gitu ya. Kemudian nanti diukur gitu waktunya gitu ya. Dan dia memakai sistem komparasi, jadi perbandingan. Jadi kita memakai dulu suatu cairan yang sudah kita ketahui, kemudian kita lewatkan pada dua batas garis, nanti itu kita hitung. Nah, nanti kita berikutnya akan bisa menghitung viskositas cairan yang lain gitu ya, berdasarkan cairan misalnya air ya yang sudah kita ketahui misalnya viskositasnya berapa pada suhu berapa ya. Nah, dia nanti dicek ngelewatin dua batas garis ini berapa waktunya gitu. Nah, dengan memperbandingkan waktu lewatnya dan densitas cairan itu kita bisa mengetahui berapa viskositas cairan yang kita bandingkan tersebut gitu ya. Hanya perbandingan saja, hanya rumus sederhana kita bisa lihat di sini ya. Jadi misalnya kita mau menghitung viskositas zat pertama gitu ya. Nah, kita tinggal bahwa viskositas zat pertama dibanding viskositas zat kedua itu sama dengan atau berbanding lurus dengan densitasnya dan viskositas waktu melalui dua garis tadi gitu ya. Kalau dia cairan yang sama misalkan sama-sama air tapi kita ingin melihat pada suhu yang berbeda misalnya ya bisa. Jadi ini sudah kita coret saja ininya densitasnya. Jadi dia hanya dibandingkan waktunya saja ya, waktunya melewati ini gitu. Oke, jadi saya kira ini prinsip yang sederhana saja ya.
Nah, ini ada juga hal yang penting ya di dalam kita pelajari viskositas ini yang disebut dengan hukum Stokes ya. Jadi hukum Stokes itu adalah jadi fluida ideal ya. Fluida ideal yang viskositasnya 0 mengalir, jadi ini viskositasnya 0 ya, atau mendekati 0. Mengalir melewati sebuah bola atau sebuah bola yang bergerak di dalam fluida yang diam. Nah, sehingga garis-garis fluida itu akan membentuk pola simetris ya, sempurna di sekeliling bola. Jadi tentunya ini alirannya laminer ya. Alirannya dia simetris bagus gitu, lurus ya. Nah, kayak gesek terhadap bola yang bergerak di dalam fluida disebut dengan gaya Stokes gitu ya. Jadi ini prinsip dari gaya Stokes ya. Hukum Stokes ya. Ini dipakai untuk viskositas bola jatuh ya. Karena ada tipe viskometer yang memakai bola jatuh. Jadi bolanya sudah dikalibrasi ya pada satu cairan tertentu, kecepatannya berapa gitu. Kemudian nanti pada yang lain, pada cairan yang lain dengan viskositas yang berbeda, dia akan mempunyai kecepatan bola jatuhnya berbeda pula gitu ya. Sehingga nanti bisa dihitung berapa viskositas dari cairan yang akan kita ukur gitu, akan kita tentukan. Ya, memakai prinsip dari hukum Stokes ini. Nah, ini adalah bagian-bagian dari suatu viskometer ya. Saya kira ini kalau sudah praktikum, saya kira sudah ada ya. Yang saya tidak akan bahas lagi. Kemudian ini adalah, ini salah satu jenis rheometer ya. Nah, rheometer dengan viskometer ya. Kalau sudah praktikum ini saya coba mau tanya dulu ya. Karena Anda sudah praktikum, coba ada yang bisa bantu saya apa bedanya viskometer dan rheometer? Ya. Ada yang bisa jawab? Izin Pak, kami kalau untuk yang praktikum ini belum Pak viskositas Pak. Oh, yang viskositas belum dapat ya? Belum praktikum, nanti itu di minggu ke-9 Pak. Coba Minggu ke-9. Bukannya ini sekarang minggu ke-9, bukan sekarang ini Maksudnya minggu ke-10. percobaan kan Oh, mulainya kan di minggu pertama Pak. Jadi belum. oh belum ya. Oke. Atau tapi ada yang mungkin ada yang sudah baca-baca ini setelah kuliah kita kemarin, ada yang tahu apa bedanya viskometer dan rheometer. Yang jelas saya kasih tahu satu ya, harganya berbeda banget, sangat berbeda ya. Viskometer dan rheometer ya. Kalau rheometer ini harganya mungkin bisa 10 atau berapa kali lipat ya, atau 50 kali lipat daripada viskometer ya. Ada yang tahu apa bedanya viskometer dan rheometer? Saya mungkin Pak mau jawab. Oke, silakan Albert ya. Ya Pak. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya itu perbedaan mengenai viskometer dan rheometer itu mungkin dari apa ya? Dari segi apa namanya? Segi pengukuran dengan viskositasnya. Kalau yang viskometer ini dia digunakan untuk viskositas pada cairan yang sederhana. Tapi kalau yang rheometer ini dia lebih canggih daripada si viskometer ini, dan alatnya ini mengukur viskositas apa namanya, kayak berbagai kondisi gitu. Misalnya viskositasnya dalam bentuk yang aliran maupun yang padatan gitu Pak. Jadi kayak lebih kompleks gitu daripada si viskometer ini gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Albert. Jadi Albert betul ya. Jadi ini memang lebih kompleks. Jadi rheometer ini tadi kalau kita lihat sebelumnya tadi ada pemodelan ya, kemudian kita ada berbagai jenis aliran tadi ya, ada yang Newtonian tadi ada pseudoplastis, ada Bingham plastis, ada Casson-Tite, kemudian ada dilatan ya. Nah, itu bisa kita tentukan dengan rheometer ya.
Jadi kalau kita lihat di sini spesifikasi reometer saja bisa kita lihat ya. Dia rotation speed-nya itu dari 0,1 sampai 1500 rpm. Jadi kita bisa memvariasikan C rate ya, C rate ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan suatu jenis aliran, kita kan harus menguji dia pada berbagai C rate ya. Berbagai C rate semakin rentang C rate-nya semakin besar atau semakin jauh, maka kita akan semakin mudah gitu ya melihat fenomena viskositasnya ya. Terus juga di sini lihat torsinya bervariasi dari 0,01 sampai 40 Newton meter ya. Jadi dia juga di sini bisa divariasikan torsinya ya. Torsi nanti berhubungan kepada shear stress-nya ya. Kalau kita mau melakukan memberikan gaya yang banyak gitu. Kemudian di sini juga kita lihat viskositas ringnya ya. Dia mulai dari 1 sampai 540 juta ya. Ya, 540 juta ya. Milipascal ya. Milipascal second. Jadi kalau pascal second-nya ini dikali 1000. Jadi 540.000 pascal second ya. Jadi dia bisa mengukur ini. Kemudian temperaturnya juga dari 5 sampai 80. Nah, tadi yang penting tadi. Ya kan, temperatur tadi. Apakah kalau temperaturnya sekian dengan ini berapa gitu ya. Dari displaynya juga bisa kita lihat ada viscosity, ada speed ya. Ada torsi, ada temperatur, time juga ada di sini nih. Kalau kita mau melihat tadi apakah dia time dependent atau time independent. Jadi kita bisa lihat kalau kita aduk misalkan 10 detik dengan 10 menit beda nggak? Gitu. Nah, ini bisa kita lihat juga. Jadi reometer cakupannya lebih luas ya. Jadi kalau kita mau membuat penelitian ingin mengetahui jenis satu aliran gitu atau mengetahui suatu jenis fluida gitu ya. Misalkan kita membahas fluida, kita memakai reometer. Tapi tentunya alat ini sangat mahal ya, sangat mahal. Dan di tempat-tempat tertentu ya untuk menggunakan alat ini hanya biasanya laboran atau teknisinya gitu ya. Karena alatnya sangat mahal supaya tidak rusak. Atau mahasiswa tingkat akhir gitu ya atau mahasiswa yang sudah dilatih memakai alat ini. Itu yang membedakan reometer dari viskometer ya. Kalau kita hanya mengetahui suatu besaran jenis, bukan besaran jenis, tapi besaran kita mengetahui misalnya kita punya ini, kita pengen tahu nih viskositasnya ya pakai viskometer udah cukup gitu ya. Tapi ketika kita ingin mengetahui jenis ya, ini dia nih apa sih jenisnya? Apakah Newtonian ataukah pseudoplastis gitu, ataukah Bingham ataukah Kessen? Nah, itu kita harus memakai reometer ya. Jadi kita nggak bisa memakai viskometer. Mungkin bisa, tetapi akan terbatas sekali ya kita melakukannya ya. Akan kesulitan gitu ya. Oke. Kemudian oke ya, jadi di sini ya sebetulnya di dalam mata kuliah tentang reologi ini ada banyak kalau kita mungkin teman-teman mahasiswa buka-buka referensi yang sudah diberikan ya oleh Bu Asri atau Bu Rosa ya, itu ada banyak rumus-rumus ya. Karena kalau kita berbicara tentang gaya itu kan ada besarannya ya, kemudian ada arah ya. Jadi gaya itu kan bukan skalar ya, tapi dia vektor ya. Dia itu vektor. Gaya itu jadi punya besaran dan punya arah gitu ya. Nah, adik-adik bisa melihat itu ya, kalau yang tertarik kepada matematika. Jadi ada banyak model ya, ada banyak hitungan-hitungan yang dengan perhitungan yang rumit ya. Tapi saya pikir Anda semua yang penting mengerti konsepnya ya, konsep dari reologi gitu ya. Reologi itu apa sih, yang membicarakan apa gitu ya. Nah, kemudian nanti masuk kepada jenis-jenis aliran. Nah, jenis aliran itu
kalian harus mengerti aliran itu hanya punya dua jenis, yaitu Newtonian dan non-Newtonian ya. Kalau Newtonian itu yang paling sederhana lah ya, paling gampang ya, yang mengikuti hukum Newton. Nah, yang non-Newtonian gitu ya, itu ada yang namanya shear thinning, ada yang namanya shear thickening. Kemudian ada shear thinning yang time independent, kemudian ada shear thinning yang time independent. Nah, yang penting Anda semua tuh paham dulu konsep-konsep itu, karena ini konsep dasar yang akan Anda terus pakai gitu, entah nanti Anda masuk ke dalam dunia industri ya, yang berkutat dengan produksi gitu ya, karena nanti Anda harus melakukan quality control. Quality control nanti akan terkait dengan hal-hal ini gitu ya. Atau Anda menjadi seorang peneliti atau Anda menjadi seorang dosen. Ini hal-hal yang sangat mendasar gitu yang harus kita pahami gitu ya. Saja. Sutradara meminta aktris itu menunjukkan rasa bahagianya. Eh, Kita tidak punya nah, pengalaman itu. kalau rumus-rumus yang rumit-rumit itu silahkan nanti kalau Anda misalkan jadi peneliti atau mau melanjutkan kuliah itu nanti bisa ya, bisa dipelajari lagi ya, rumus-rumus yang rumit itu. Yang penting Anda paham dengan konsepnya, paham dengan maksudnya, apa yang dimaksud dengan aliran Newtonian, non-Newtonian ya, apa yang dimaksud dengan viskoelastis gitu ya, apa yang dimaksud benda viskos. Viskos itu kan terkait dengan benda yang fluida ya, atau yang semi solid. Nah, kalau yang padat nanti bagaimana? Itu yang mempunyai sifat-sifat elastis gitu ya. Nah, kalau yang semi solid jadi ada dia itu yang viskos elastis ya, viskoelastis. Nah, nanti contoh-contoh soalnya silahkan aja ya dipelajari. Ini ada beberapa contoh soal. Ini saya kira nanti bisa dilihat juga di buku-buku buku-buku buku teks ya. Nanti bisa dilihat di buku-buku teks untuk ininya. Contoh-contoh soalnya saya tidak bahas sampai mendalam ya. Kepada contoh soalnya di sini ada 3 contoh soal di sini. Nanti silakan aja dipelajari ini. Nah, yang penting lagi ya, mungkin ini juga cukup penting ya, satuan dari viskositas ya. Jadi viskositas itu bisa dalam bentuk Pascal second ya, itu satuan SI-nya ya, matriksnya, satuan internasional. Bisa juga di dalam poise ya, atau centipoise ya. Jadi kalau poise itu biasanya pasangannya dengan centipoise ya, jadi satu poise itu dibagi 100 menjadi centipoise kayak meter dengan sentimeter. Nah, tetapi kalau Pascal biasanya dibagi 1000, jadi 1 Pascal dengan milipascal ya. Nah, jadi 1 centipoise itu sama dengan 1 milipascal second ya. Apa itu yang 1 centipoise itu? Ya itu kalau kita membayangkan yang 1 centipoise itu kekentalan yang bagaimana? 1 centipoise itu kekekalan air pada suhu 20 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer ya. Itu kira-kira fluida dengan kekentalan 1 centipoise ya. Jadi air itu 1 centipoise. Jadi kalau ada misalkan ada cairan besarnya 10 centipoise, berarti kira-kira cairan itu kira-kira 10 kali lebih kental dari air, gitu ya, bayangkannya ya. Coba di ini ya, direnungkan ya. Jadi yang disebut dengan 1 centipoise itu kira-kira adalah kekentalan dari fluida air, dari air. Jadi itu 1 centipoise. Air itu 1 centipoise. 1 centipoise itu sama dengan 1 milipascal second. Ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di bawah ini ada ini ya. Contohnya ini misalnya. C2H5OH ini ya. Ini alkohol ya. Dia besarnya 1,194. Jadi alkohol itu kekentalannya itu lebih kental sedikit dari air gitu ya. Nah, ini kira-kira kalau kita mau membayangkan kekentalan ya, kekentalan suatu cairan gitu ya.
Oke, mungkin saya kira untuk reologi memang ini saya mengambil porsi yang cukup banyak ya, karena saya ingin adik-adik mengerti konsep apa reologi ini, karena reologi ini menjadi konsep dasar kepada yang lainnya gitu ya. Jadi saya ingin walaupun ini agak panjang ya, agak lebih saya ulang-ulang gitu ya penjelasannya supaya adik-adik semakin mengerti gitu ya. Apalagi nanti saya kira nanti dengan adanya praktikum, nah ini betul-betul nanti tertanam gitu ya, tertanam di dalam pikiran kita gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya di sini sebagai praktisi ya, saya mengalami bahwa nanti kemanapun ya, karena kita kan orang-orang TIP ya, TIP itu ya, kalau kita tidak lari dari apa dari mazhab kita, kita kan akan bekerja pada dunia pertanian, dunia pangan gitu ya. Nah, entah kita menjadi industriawan, entah kita menjadi seorang researcher atau peneliti gitu ya, kita itu akan bergelut dengan hal-hal ini gitu ya, hal-hal yang mendasar ini, sehingga saya ingin kita betul-betul paham tentang ini ya. Oke, saya kira mungkin untuk reologi saya kira cukup sampai di sini, tapi sebelum saya masuk ke topik yang berikutnya mengenai karakteristik mekanik, mungkin saya ini dulu ya, saya kasih kesempatan pada teman-teman semua ya, kalau ada yang ingin ditanyakan ya, atau ingin didiskusikan, atau kemarin baca-baca textbook ada yang nggak mengerti, silakan. Saya kasih kesempatan dulu ya, kalau ada yang mau bertanya. Atau tidak bertanya, memberikan pendapat juga nggak masalah, saya pikir ya. Kita ini diskusi ya, diskusi. Silakan Ada masih yang mau yang bertanya? ingin bertanya atau mungkin berkomentar juga boleh ya Prof ya, karena viskositas ini cukup Iya, banyak sekali dari mulai bahan non pangan juga sebenarnya sama ya Prof ya. Untuk oli juga kita harus tahu viskositasnya gitu ya, untuk iya, tidak hanya betul. bahan pangan saja gitu. Betul, apalagi yang hobi otomotif ya, yang suka ganti oli itu. Nah, di situ ada ukuran-ukuran viskositas. Nah, bahkan kalau di teknik mesin itu ya, di mesin-mesin itu malah ini sekali ya, viskositas di situ sangat penting gitu ya, karena dia akan membantu pergerakan dari apa gigi roda gitu ya, ininya untuk pelumasan gitu, itu penting. Ya sebetulnya di pertanian juga sangat penting ini. Bagaimana nanti apa industri pangan, bagaimana kita misalkan membuat jus, katakanlah jus buah, kemudian kita alirkan dalam pipa, apakah harus kita encerkan supaya dia mengalir dalam pipa, kan viskositas tertentu dengan siret tertentu, kemudian kita naikkan ke dalam tank ya, kita aduk gitu kan, itu ada siretnya untuk mixing gitu ya. Nanti bagaimana pengentalan, bagaimana ke apa proses apa heat treatmentnya ya, pakai UHT atau nanti harus berapa itunya supaya di apa pas di UHT dia tidak terlalu cair gitu ya. Karena ketika dikonsumsi kan orang kan cenderung thicken ya. Kalau viscosity itu cenderung orang mengatakan itu kalau thicken itu kalau kita minum jus terlalu cair, aduh ini jus air doang gitu ya. Orang lebih senang itu yang viscous ya, yang kental gitu. Nah, itu semua awalnya dari reologi gitu. Jadi itu nanti adik-adik akan terus ini menggeluti ini gitu ya. Sampai ketika kalaupun lah kita tidak bekerja, kita sebagai konsumen ya tetap aja kita berkait dengan reologi, kita minum jus buat sesuatu. Oke, baik. Saya kira mudah-mudahan sudah mengerti ya tentunya, apalagi nanti dengan ditambah dengan praktikum ya, saya kira nanti bisa lebih clear ya, lebih jelas. Oke, kalau memang tidak ada, saya langsung masuk saja ya ke karakteristik mekanik kuliah kita hari ini ya. Nah, jadi karakteristik mekanik ini sebetulnya memang itu masih berkaitan juga dengan reologi ya sebetulnya ya. Jadi mungkin saya kasih ilustrasi begini ya. Kalau karakteristik mekanik itu sebetulnya adalah karakteristik
yang atau sifat-sifat bahan pertanian, karena kita bahan pertanian ya. Walaupun sebetulnya karakteristik mekanik ini tidak hanya pertanian, sekali lagi ya, dia berlaku untuk semua bahan di dunia ini gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan respon suatu bahan atau material terhadap suatu gaya ya, suatu gaya yang kita berikan atau suatu tegangan ya, stres yang kita berikan pada benda atau bahan tersebut gitu. Nah, ini pasti berkaitan dengan reologi tadi ya. Nah, reologi. Tapi kalau reologi kita lebih banyak kepada fluida, cairan atau yang semi solid, maka untuk yang bahan mekanik ini lebih banyak kepada yang solid gitu ya. Jadi pengolahan bahan pertanian dan pangan ini memerlukan pengetahuan tentang sifat atau karakteristik bahan tersebut ya. Pengetahuan tentang karakteristik fisik dan mekanik penting untuk memberikan informasi tentang data teknis dan pendukung yang diperlukan dalam perancangan suatu mesin ya. Nah, ini bilang mesin. Jadi baik itu mesin pertanian maupun mesin yang lain ya, struktur dan proses pengendaliannya. Jadi diperlukan juga dalam menganalisis, mengevaluasi, mempertahankan kualitas produk menjadi ini. Jadi karakteristik mekanik ini pentingnya itu ya. Jadi dalam perancangan alat gitu ya, baik dalam prosesnya juga, proses pengolahan, pengendalian ya. Pengendalian itu seperti misalnya penyimpanan atau misalkan penggradingan gitu ya. Kemudian juga untuk mengevaluasi ya, misalkan quality control gitu, dan mempertahankan kualitas, bagaimana kita mempertahankan kualitas. Ini semua perlu pengetahuan tentang karakteristik mekanik ya. Nah, ini saya kira lebih spesifik lagi ya untuk pertanian itu ya. Jadi diperlukan dalam kegiatan pemanenan, ya, penanganan bahan, penyimpanan. Maksudnya di sini bukan kegiatan pemanennya harus tahu, bukan. Tetapi kalau kita merancang suatu prosesnya gitu ya, secara lebih untuk lebih efisien gitu ya, atau supaya lebih aman gitu. Jadi misalkan tidak terjadi kerusakan gitu ya. Nah, itu kita harus tahu karakteristik mekaniknya. Jadi sifat mekanis berhubungan dengan perubahan bentuk ya, atau yang kita sebut pada kuliah kita sebelumnya deformasi ya. Perubahan bentuk dan aliran bahan yang disebut dengan reologi gitu ya. Jadi sifat mekanisnya pasti berhubungan dengan sifat reologi ya. Sifat reologi itu sifat mekanis, tetapi sifat mekanis belum tentu sifat reologi gitu ya. Ya, pasti ya. Nah, jadi sifat mekanis itu adalah sifat yang berhubungan dengan perilaku bahan akibat gaya yang diberikan. Nah, karena kita berbicara tentang sifat-sifat mekanis, dia pasti adalah perilaku atau respon, bagaimana respon material itu terhadap suatu gaya yang diberikan gitu ya. Gaya dalam hal ini adalah tekanan gitu ya, tekanan yang berhubungan dengan suatu luas permukaan gitu ya. Jadi kompresi gitu ya. Atau bisa juga dia tarik gitu ya. Jadi gaya itu bisa gaya tekan dan juga bisa gaya tarik gitu ya. Sifat-sifat mekanis bahan pangan dan hasil pertanian ya, saya kira ini ada banyak sebetulnya ya sifat-sifat mekanisnya ya. Nanti kita lihat satu persatu ya. Jadi ini ada sini berapa mengenai terkait dengan kekerasan, kemudian kekuatan tekan, tangan geser, koefisien statis, koefisien luncur sliding. Nah, ini pentingnya sifat-sifat atau karakteristik mekanik ya. Ya tadi, jadi di dalam mengevaluasi suatu bahan gitu ya, kemudian untuk quality control, kemudian untuk mendesain ya suatu struktur ya, ini kalau dalam dunia sipil ya, atau di dalam dunia permesinan, tapi kalau di dalam dunia pertanian ya tetap juga struktur, tapi ini misalkan suatu campuran gitu ya. Kemudian juga misalnya struktur dari katakanlah dalam hal ini misalnya kita mendesain suatu alat gitu ya, alat misalkan untuk pemanenan atau conveyor gitu ya, berapa tekanan yang masih bisa diterima oleh bahan gitu supaya bahan itu tidak
rusak gitu. Jadi ini mendesain suatu struktur dari suatu alat gitu ya. Kemudian modeling gitu. Nah, modeling ini juga perlu ya, memerlukan karakteristik ini. Jadi bagaimana kita memodelkan apa suatu katakanlah suatu alat misalnya ya, alat pengepakan gitu ya. Alat pengepakan misalnya alat pengepakan jeruk misalnya gitu ya. Jadi berapa tumpukan misalnya boleh dibuat untuk menyimpan jeruk gitu atau menyimpan buah yang lain gitu ya, mangga misalnya. Nah, kalau kita tahu berapa sih daya gaya yang bisa ditahan oleh suatu bahan, nah kita bisa memodelkan ya. Nanti ini ada pelajarannya sendiri ya untuk memodelkan ini, pemodelan gitu. Jadi bagaimana kita membuat modelan pengangkutan misalnya dengan mengkombinasikan antara spring gitu ya, seperti air gitu ya, dengan misalkan suatu absorb ya. Jadi apa? Shock breaker gitu ya. Nah, itu dimodelingkan ya dengan mengetahui sifat-sifat mekanik tadi. Kemudian juga analisis failure ya, jadi analisis kegagalan. Ini bisa juga karena kita bisa mengetahui misalnya tekanan berapa besarnya tekanan sehingga misalkan sebuah pisang hancur gitu ya. Itu ada beberapa gaya yang dapat ditahan suatu buah sampai buah itu hancur, itu juga bisa menjadi data yang baik gitu ya, data yang diperlukan di dalam kita menganalisis failure gitu ya, suatu kegagalan. Nah, kalau kita lihat ya suatu bahan pangan atau suatu bahan hasil pertanian ya, kita bagi dua ya, bagi dua besar ya. Jadi suatu bahan pangan atau sumber pertanian itu biasanya misalkan bisa dikonsumsi langsung ya, bisa juga diproses lebih lanjut gitu ya. Ada penanganan dan proses lebih lanjut. Nah, baik dikonsumsi langsung maupun ditangani lanjut ya, atau diproses lebih lanjut, maka si bahan ini, bahan pangan ataupun bahan hasil pertanian ini akan mengalami atau mendapatkan gaya dan tekanan ya. Dapatkan gaya dan tekanan. Nah, antara kedua kegiatan tadi, antara konsumsi dan penanganan tadi, ada sedikit perbedaan karakteristik yang kita inginkan, gitulah kira-kira ya. Jadi kalau bahan itu kita ingin konsumsi langsung ya, itu pada umumnya yang kita inginkan itu bahan itu ya cocok dengan sensori kita gitu ya, dengan sensori kita. Misalnya kalau kita makan, maka kita inginnya dia misalnya renyah gitu ya, atau tidak keras gitu ya. Ya kan? Jadi kalau kita misalnya makan durian kan pasti kita senangnya duriannya sudah empuk gitu kan. Berarti dia udah matang gitu ya. Nah, sementara kalau kita mau simpan atau kita olah, ya tentunya maunya masih agak keras gitu ya supaya ditahan simpan. Jadi ada perbedaan karakteristik yang kita inginkan gitu ya pada dua kegiatan ya, pada dua keadaan tersebut gitu ya. Nah, sehingga ada perbedaan keadaan yang kita inginkan dari dua keadaan tadi gitu ya. Tapi prinsipnya dua keadaan itu baik kita konsumsi langsung maupun itu akan ditangani. Nah, prinsipnya kita harus tahu gitu berapa sih atau bagaimana sih karakteristik mekanik gitu kan, dari bahan tersebut gitu. Kita harus mengetahui bagaimana cara mengukurnya gitu ya. Kalau besaran yang diinginkan itu ya tergantung ya.
ya mau kita konsumsi langsung atau masih akan kita proses lebih lanjut gitu ya. Tapi dua-duanya menginginkan atau membutuhkan data tentang bagaimana eh, karakteristik mekanik dari bahan tersebut gitu ya. Nah, kita coba lihat ya kalau untuk apa? hmm, Artinya kalau kita mau konsumsi itu akan lebih terkait kepada sifat mekanik yang mempengaruhi tekstur ya, tekstur yang bisa kita rasakan dari apa? Secara sensori gitu ya, secara sensori. Coba kita lihat apa ya sifat teksturnya ya. Eh, jadi penting dalam misalnya ada pengupasan secara mekanis gitu. Nah, sebetulnya ini masih bukan tekstur ya. Kalau pengupasan ini handling sebetulnya ya. Ini juga mendesain mesin gudang ini masih juga handling. Nah, tekstur biasanya dihubungkan dengan kesan mulut. Nah, ini yang tekstur ya. Bila dikunyah setelah dimasak ataupun sebelum dimasak ya. Kalau Bu Asri problem hotnya kelempar ya atau gimana ya? Kayaknya iya Bu, kayaknya sebentar. Kita tunggu beberapa saat lagi. ini saya sudah masuk sih ini. Oh, ya. Iya, tadi iya emang tempat saya ini lagi kurang bagus ininya. Oke, saya ulang lagi. Mohon izin Iya, di-share lagi, iya saya share screen screen kembali. lagi. Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan? Oke, sebentar. Mau mulai lagi dari awal nih. Oke, sudah. Sampai di mana tadi ya? Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Prof. Sudah ya? Oke. Baik, saya lanjut lagi ya. Nah, nah jadi tadi ya kalau apa ke tekstur ya. Jadi itu ada misalnya mili apa itu ya, seperti tepung gitu. Kemudian gritty, sandy ya. Nah, secara lengkap mungkin kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, ini kira-kira ya. Kalau yang berhubungan dengan tekstur gitu ya, nah, karakteristik mekaniknya jadi ada hardness gitu ya, kemudian brittleness, chewiness gitu ya, gum, gumminess, viscosity ya, viscous ini ya, viscousness ya, kemudian springiness ya, adhesiveness. Saya kira yang berhubungan dengan karakteristik mekaniknya ya. Nah, hardness ini misalkan apa kekerasan gitu ya, bukan kekerasan dalam arti kriminal gitu ya, tapi kekerasan seberapa keras gitu ya, seberapa keras. Nah, ini bisa kita bagi menjadi soft kan, firm dan hard gitu ya. Nah, misalkan lembut atau firm dan keras gitu ya. Kemudian brittleness itu ada kerapuhan gitu ya. Nah, ini crumbly, crunchy, brittle, chewiness. Chewiness ini apa ya? Untuk kunyah ya. Eh, kealotan ya. Jadi tender gitu ya, lembut atau chewy ya. Kemudian tough gitu itu. Gumminess, gumminess ini jadi seperti apa ya, efek gum, seperti efek permen karet gitu ya, ngaret gitu ya. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat apa mekanis yang berhubungan dengan tekstur ya, tekstur bahan pangan ini ya. Jadi seperti ini ya.
Nah, ini kekerasan ya, diperlukan gaya untuk mencapai deformasi. Nah, jadi ini eh, di sini gaya untuk mencapai deformasi gitu ya. Jadi gayanya eh, apakah dengan soft lembut saja dia sudah bisa deformasi gitu ya? Apakah dengan firm gitu ya? Dengan sedang, kemudian hard gitu, keras gitu ya. Nah, ini berbagai sifat mekanik ya yang berhubungan dengan tekstur gitu ya. Kemudian ada brittleness ini, kerapuhan. Ya. Kemudian tadi ya chewiness ya. Jadi untuk bagaimana kekuatan kita mengunyahnya gitu ya. Kemudian adhesiveness ya. Untuk ini tadi ya, seperti apakah dia sticky, gitu, apakah dia taggy gitu ya. Lengket, ada sedikit lengket, kemudian ada lengket dan lembut gitu ya. Ini adalah beberapa sifat-sifat mekanik yang berhubungan dengan sifat-sifat teksturnya ya. Oke, saya kira nanti ini bisa dibaca saja. Nah, ini adalah bagaimana metode ya menganalisis tekstur dari suatu bahan pangan atau bahan pertanian. Ya. Jadi ini bisa memakai gaya tekan, ya. Kemudian juga bisa memakai gaya tarik gitu ya. Ini kalau di dalam dunia apa? Dunia material ya, dunia bahan ya. Bahan ini sudah umum ya dilakukan untuk mengukur ya, mengukur sifat-sifat mekanis ini ya. Nah, ini adalah suatu alat ya yang disebut dengan tekstur analyzer ya. Mudah-mudahan nanti di lab kita ada juga ya ini untuk jadi bagaimana supaya kita bisa mengetahui sifat-sifat mekanik dari suatu bahan ya. Jadi alat ini bisa bekerja ya dengan beberapa metode ya untuk apa? Untuk melakukan apa namanya? Kalau kita ingin mengetahui satu sifat mekanik tadi ya dari beberapa yang ada tadi, dia memakai apa? Seperti kalau di viskometer itu ada spindle gitu ya. Jadi ada beberapa itu untuk masing-masing sifat mekanik ya. Nah, misalnya ini. Misalnya needle ya. Jadi memakai jarum ya. Jadi untuk pengukuran ini apa? Firmness-nya ya. Firmness-nya jadi apa? Kekuatan itu tadi ya, hardness tadi ya. Nah, ini kan bisa kita lihat di sini misalkan ini ada dia mengukur apel gitu ya. Apel. Jadi kalau kita lihat sini sebelah kanan ini ya. Ini measurement of firmness of ripe and unripe pears. Oh, pears ya. Di pears ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kita lihat ada dua apa? Dua grafik ya, di atas dan di bawah itu ya. Jadi kita bisa kira-kira tahu ya dari respon mekaniknya ini kira-kira kalau kita lihat di sini ya, ini ada grafik yang di atas sama yang di bawah. Kira-kira yang mana ini? Pir yang sudah matang dan yang belum matang misalkan. Yang matang yang di atas atau yang di bawah kira-kira? Ada yang bisa bantu? Pir yang sudah matang grafiknya yang di Pak. ya, silakan. Nah, kalau menurut Denny kan kalau misalnya pir itu kan semakin matang tuh kan dia semakin tidak terlalu keras. Sedangkan kalau dia masih mentah itu, maksudnya belum matang tuh kan dia kerasnya tuh keras sekali. Berarti kalau misalnya diberi tekanan seharusnya dia itu apa ya ininya kalau menurut Denny itu yang Yang sudah matang yang di bawah di atau yang atas. di atas? Yang sudah matang.
Yang di atas. Yang sudah kayaknya di bawah. Pokoknya dia harusnya dia tuh nggak terlalu keras seperti yang belum matang gitu. Iya, jadi yang sudah matang itu lebih lebih tidak firmness ya daripada yang belum matang Iya. ya. Berarti eh, untuk apa? Untuk needle ini masuk lebih mudah yang sudah matang kan ya. Berarti gaya yang dibutuhkan atau eh, stres yang dibutuhkan untuk buah yang sudah matang itu tidak terlalu besar. Berarti yang bawah itu yang matang ya, yang atas itu yang belum matang ya. Nah ini kalau tidak salah kan kita juga sudah pernah mengambil kuliah ini ya, yang semester lalu apa tentang non destruktif ya, pengukuran non destruktif ya. Nah ini prinsip-prinsip ini nanti juga bisa kita pakai ya dalam itu ya. Jadi ini bisa kita gunakan nanti untuk prinsip-prinsip tadi. Nah, ini untuk pengukuran freshness. Nah, ini freshness, kesegaran ya. Freshness ini kesegaran itu dikaitkan dengan misalnya bisa dalam arti misalnya kalau jus itu dengan banyaknya air gitu ya. Jadi dia semakin airnya banyak kan buah itu dia semakin segar gitu ya. Misalnya kita makan semangka gitu ya. Semangka itu rasanya kita akan lebih segar daripada kita makan pisang gitu ya. Pisang kan airnya sedikit gitu ya. Nah, ini mungkin untuk mengukur kesegaran ya. Jadi kalau kita lihat ini bentuk bentuk spindle-nya apa ini? Spherical ya, bentuk ininya ya. Probe-nya ya, probe mungkin ya, bukan spindle. Probe-nya ini spherical, jadi dia bulat gitu ya. Stress relaxation testing of cake to determine freshness ya. Nah, jadi ini kita lihat sini ya. Nah, ini ada hasil hasil ukurannya ya. Kemudian ada juga yang bentuk, nah ini ya bentuknya conical ya, bentuknya kerucut. Yang kerucut sini dia untuk mengukur apa ini? Spreadability ya, jadi bagaimana kemudahan dia menyebar ya. Jadi ini misalkan butter, margarin gitu ya, jadi kayak mentega. Jadi bagaimana kalau mudah nggak kita mengoleskannya ke roti gitu ya, antara mentega satu dan mentega yang lain, yang mana sih yang lebih eh, spread ya, lebih mudah spread, lebih mudah menyebar gitu ya. Nah, ya bisa kita lakukan dengan cara kita sapu gitu ya, kita ambil margarin yang A gitu, kita coba margarin yang B. Tapi kalau secara pasti bagaimana kita mengukur yang mana lebih mudah itu ya, itu kita memakai alat ini gitu, sehingga kita bisa bandingkan ya. Nah, bagaimana nanti ini hanya satu margarin ya. Jadi kalau dua margarin nanti bisa kita bedakan. Jadi kita buat dua grafik gitu ya. Mana gayanya yang lebih sedikit gitu, yang lebih kecil, tapi dia sudah menyebar gitu ya. Jadi untuk menyebarkan itu hanya butuh tenaga sedikit gitu ya. Atau begini ya, mungkin kita pernah juga punya pengalaman ya. Misalnya kita punya jam atau selai gitu ya. Suatu saat selainya itu kita simpan di kulkas gitu ya. Ya kan? Nah, waktu kita ambil susah ya kita menginikannya ya, mengoleskannya ke roti gitu ya. Dibandingkan kalau selai itu di luar gitu ya. Nah, dia lebih mudah. Nah, itu kemudahan untuk menyebarkan gitu ya. Tapi kalau itu kan sudah ekstrim ya. Jadi yang satunya itu dingin gitu sehingga sulit ya. Tapi kalau misalkan dia beda-beda tipis, Betty itu kata orang-orang sini itu ya. Betty beda tipis. Nah, bagaimana kita menginikannya, membedakannya yang mana yang lebih spreadable ya. Jadi penyebarannya yang lebih mudah itu ya. Dengan alat ini kita bandingkan. Ini untuk melihat karakteristik mekanik untuk penyebaran gitu ya. Apabila dia diberi gaya gitu ya, diberi stres, shear stress ya. Kalau itu betul-betul shear stress, jadi dia geser gitu ya, tegangan geser gitu ya. Nah, kemudian ada lagi
berbentuk silinder nih. Jadi dia bisa menentukan apa hardness, firmness gitu ya, yield point. Jadi untuk apa? Untuk gels, pektin, yogurt, ya, margarin. Nah ini juga bisa dipakai nih. Nah ini ada dua grafik ya. Ini apa nih? Comparison of relaxation of two types of surimi. Using jadi ini dia membandingkan dua tipe surimi ya. Nah, jadi dari sini kan kelihatan ya. Kalau tipe atau model ya atau ya tipe ya kita katakan tipe grafiknya sama ya. Jadi nanti kita lihat ya, kita pelajari lebih detail ya. Jadi dia kalau benda itu diberikan stres ya, maka dia akan naik gitu ya grafiknya ya. Kemudian tiba pada satu titik puncak, kemudian dia akan turun ya. Kemudian turun sampai dia akhirnya jatuh itu ya grafiknya. Gitu ya. Nah, itu apa artinya ini? Ya, nanti kita lihat ya kan? Bisa nggak lihat kursor saya ya? Jadi kan kalau kita ikuti ya, nah ini diberikan beban dia naik, garisnya lurus nih garisnya, lurus ya. Kemudian tiba satu titik dia turun, dia turun gitu ya, sampai pada titik tertentu dia jatuh ini. Ini rupture ya, atau failure ya. Nah, nanti kita lihat ini ya maknanya apa ya. Tapi ini kira-kira bagaimana sifat-sifat mekanik itu ya dalam mewakili ya atau merepresentasikan tekstur ya. Jadi ini sangat berguna kalau yang berhubungan dengan sensori ya. Jadi tentunya kalau untuk bahan-bahan pangan nanti yang akan mau langsung dimakan gitu ya, ya kita perlu ini ya dari sifat-sifat mekanik ini supaya kita tahu oh ini kalau mau dimakan enak nggak sih sebetulnya nih gitu ya. Bukan enak nggak maksudnya bagaimana sih ini kerenyahannya, bagaimana sih spreadability-nya gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui dengan mempelajari sifat-sifat mekaniknya ya. Dan tentunya ada instrumen atau alat ya yang bisa secara pasti gitu ya dan saintifik untuk menentukan gitu ya besaran dari sifat-sifat mekanik ya sehingga kita bisa bandingkan, bisa kita komparasi gitu ya. Jadi tidak berdasarkan kira-kira ya atau berdasarkan sensori karena berdasarkan sensori bisa salah ya. Jadi tidak menjadi ukuran yang objektif ya. Kalau sensori itu kan ukuran yang subjektif ya. Bisa benar untuk suatu keadaan yang memang ekstrim berbeda gitu ya. Misalnya kita membedakan tadi yang selai yang tadi misalkan kita simpan di luar dengan kita simpan di kulkas misalnya ya. Karena itu ekstrim. Jadi kita tahu oh ini viskositasnya udah lebih tinggi gitu yang dari kulkas gitu ya daripada yang di luar gitu. Tapi kalau dua produk yang tidak jauh beda gitu ya. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Ya mengukur pakai ini gitu ya. Jadi memakai alat ukur gitu. Jadi itu suatu yang objektif. Gitu. Nah, ini ada lagi alatnya juga disebut penetrometer ya, ini untuk mengukur tekstur juga ya, dengan menggunakan mengaplikasikan suatu gaya ya, jadi kepada satu material gitu ya, satu proof. Saya kira ini prinsipnya sama, walaupun ini alatnya lebih sederhana ya, penetrometer ini. Mungkin kalau alat-alat begini bisa kita bawa ke lapangan ya, karena ini dia tidak butuh power gitu ya, power untuk menggerakkan. Mungkin ini hanya sistem mekanik aja di dalamnya. Nah, sekarang kita coba lihat ya sifat-sifat mekanik ini tidak hanya pada yang berhubungan dengan tekstur, artinya yang suatu hal yang dikonsumsi gitu ya. Kita coba lihat secara luas atau secara umum ya, bagaimana sih sebetulnya sifat-sifat mekanik secara umum. Jadi tidak hanya di dunia
pertanian, mungkin juga di bidang-bidang lain. Nah, kita coba lihat ya, ada beberapa sifat mekanik yang yang umum gitu ya dalam analisis kalau strength of material, biasanya kekuatan bahan ya. Ini ada yang pertama itu kekerasan ya, itu kemampuan bahan terhadap penekanan atau indentasi atau penetrasi ya. Sifat ini berkaitan dengan sifat tahan aus gitu ya. Yaitu ketahanan material terhadap penggoresan atau pengikisan. Jadi ini yang disebut dengan kekerasan ya, hardness. Kemudian ada elastisitas atau elasticity ya. Ini kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen ya, setelah tegangan dihilangkan. Jadi kalau elastisitas itu maksudnya kalau suatu benda itu diberikan tekanan gitu ya, atau tegangan gitu, ketika tegangan ini dihilangkan atau dilepas gitu, dia kembali gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya karet gelang gitu, kalau kita tarik, kita lepas, jadi dia kembali lagi ke bentuk semula. Itu disebut dengan elasticity ya. Kemudian ada juga kerapuhan gitu ya. Kemudian ada kekenyalan, tadi juga sudah ada ya, kelengketan, ada cohesiveness, ada stiffness ya. Jadi ada berapa nih? Ini kira-kira yang ada ini yang bisa digunakan di bahan pertanian ya. Yang tadi ada 7 ya. Kerasan, elastisitas, kemudian kerapuhan, kekenyalan, kelengketan, cohesiveness, ada stiffness. Nah, tapi kalau untuk secara sifat mekanik pada umumnya yang disebut dengan kekuatan, strength, kemudian ada kekakuan, stiffness ya. Kemudian ada juga plastisitas. Nah, ini beda dengan elastisitas ya. Nah, kalau plastisitas ini kemampuan bahan untuk mengalami deformasi plastis ya, perubahan bentuk secara permanen. Nah, kalau tadi elastis itu tidak permanen. Artinya ketika tegangannya dilepaskan, ya, maka dia akan kembali. Itu yang disebut dengan sifat elastis. Kalau sifat plastis, ya, dia diberikan tegangan, kemudian mengalami deformasi, perubahan bentuk. Ketika tegangannya dilepaskan atau dihilangkan, dia tidak kembali lagi ke bentuk asalnya, gitu ya. Dia tetap menjadi begitu. Nah, itu plastis. Jadi ingat saja kalau main-mainan apa anak-anak ya, main-mainan anak-anak yang plastis, apa itu namanya itu? Plastis itu. Jadi kalau itu bisa kita bentuk-bentuk, nah itu yang disebut plastis. Jadi ketika kita bentuk ya dia kembali gitu ya. Jadi bisa kita bentuk, dia tidak kembali ya. Kalau kita, yang sederhana mungkin kalau kita pernah lihat film atau pernah kita membuat keramik ya, gerabah itu bisa ya kita bentuk tanpa dia kembali gitu ya. Tapi kalau kita bentuk lagi bisa lagi gitu ya. Nah, itu yang disebut sifat plastis. Jadi bedakan dengan elastis ya. Kalau elastis itu tadi contohnya karet gelang gitu ya. Karet gelang kalau kita tarik, dia kembali lagi kalau kita lepaskan ya. Asal kita tidak tarik melebihi batas elastisitasnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita tarik sedikit saja kita kembalikan itu kembali, itu elastis. Berbeda dengan plastis ya. Kemudian ada keuletan itu ductility ya. Nah, kemudian ada juga ketangguhan, toughness, ya, atau kealotan, kemudian kelelahan, fatigue ya. Fatigue ini memang mungkin kalau di bahan pertanian mungkin tidak umum ya, fatigue ini ya. Tetapi untuk bahan logam ini umum, jadi ya mungkin kalau untuk bahan pertanian tidak, tapi untuk alat-alat pertanian gitu ya, misalkan traktor gitu ya, itu ada yang disebut dengan fatigue, kelelahan gitu ya. Jadi kecenderungan bahan logam untuk patah bila menerima beban bolak-balik atau dynamic load ya, yang besarnya masih jauh di bawah batas kekakuan elastiknya. Jadi sebetulnya itu bebannya itu
masih di bawah batas elastisnya gitu. Jadi ya, sebenarnya kalau elastis tadi kan kalau di bebannya dilepas dia akan kembali, ya kan. Nah, tapi kalau ini karena dia itu bahannya itu terus-terusan gitu ya, terus-terusan, dia menjadi lelah gitu. Jadi bebannya bolak-balik gitu ya, bebannya bolak-balik. Ini saya unstable. Oke, masih kedengaran ya suara saya? Masih, Prof. Ya, kemudian melar ya atau mulur ya, kering, ya. Ini, ini juga sisi mekanik ya. Kalau di dalam pertanyaan melar ini ada kayak melar ya. Mungkin jadi ya dikasih beban kemudian melar gitu ya. Ini salah satu sifat juga ya. Cenderungan satu bahan untuk mengalami deformasi plastik ya, bila penggunaan yang besarnya relatif tetap dilakukan dalam waktu yang lama. Oh, jadi dia udah dikasih beban yang tetap ya. Waktunya lama ada suhu yang tinggi. Oh, oke. Ya, ini ada pengaruh suhu gitu ya. Pengaruh suhu. Ini kalau kita kehidupan sehari-hari ini seperti apa ya? Kalau kita misalnya Punten, Prof. Masih belum join lagi? masih belum, Bu. Belum ya? Belum ada ya? Mungkin koneksi kayaknya. Bentar, bentar. Yang lain tetap standby ya, Bu Asria. Ini bagus banget nih bahannya ya, Bu Asria. Ya, Bu. Detil. Daging Heeh. pokoknya. Jangan ngantuk ya. Tapi yang on cam sedikit, Bu. Ini harus kontak aja ya, Bu ya. Siapa tahu. Maaf, putus tadi ya. Oh iya, Prof. Oke. Enggak, silakan, Prof. Iya, saya lanjut ya. Aduh, ini saya di ruangan yang agak tertutup, jadi agak di kantor, jadi agak kurang. Oke, saya lanjutin lagi ya. Hmm, Sampai tadi ke sini.
Oke, saya lanjut lagi ya. Mudah-mudahan eh, lancar. Suara saya bisa kedengaran ya, Bu Asri? Jelas, Prof. Ya, oke. Oke, tapi ini kok belum keluar ya. Nah, oke. Jadi, nah ini pengujian mekanik untuk kita bagaimana mendapatkan sifat-sifat mekanik itu antara lain uji tarik, uji keras, kemudian uji impak, uji lelah, kemudian juga ada uji melar ya, mulur ya. Nah, kita coba lihat nih uji tarik ya. Ini yang paling umum digunakan ya, uji tarik. Ini tujuan melakukannya suatu pengujian mekanis adalah untuk mengetahui respon bahan terhadap beban yang diberikan atau deformasi ya, akibat tekanan dari luar. Respon tersebut terkait dengan sifat inheren ya. Inheren itu intrinsik maksudnya ya, lebih dipengaruhi oleh fenomena atomik atau mikroskopis ya, bukan dipengaruhi oleh bentuk atau ukuran benda uji. Di antara semua pengujian mekanis, pengujian tarik merupakan jenis pengujian yang paling banyak dilakukan karena mampu memberikan informasi yang representatif dari sifat mekanis bahannya. Jadi uji tarik ini yang paling banyak ya dilakukan gitu. Karena dari uji tarik ini cukup banyak informasi ya yang bisa kita dapatkan ya. Nah, uji tarik ini biasanya dilakukan dengan alat yang disebut ini ya, Universal Materials Testing Machine ini. Mudah-mudahan ini ada juga di lab kita. Nanti bisa melakukan percobaan ya. Mudah-mudahan nanti praktikumnya juga ada. Saya kira lebih untuk lebih kita mudah mengerti ya mengenai apa itu daya tarik nanti apa yang beban yang kita berikan ya sampai dia bahan itu putus gitu ya atau rupture atau failure gitu. Nah ini bagian itunya ya, bagian penarikannya atau dia juga bisa dibuat uji tekan juga ya, uji kompres juga ya. Nah ini yang tadi yang saya sampaikan tadi ya sudah kita lihat tadi. Ini pada umumnya grafik yang didapatkan dari suatu uji tarik itu ya, ini ya. Jadi itu kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri ini, itu kita bisa lihat jadi kalau kita berikan stres dia ya, kita berikan stres maka akan bergerak lurus ya, lurus. Ini yang disebut dengan batas elastis. Ya. Nah ini kalau karet sampai titik kedua ini kita kembalikan maka dia akan kembali ini ya. Jadi pada daerah elastis yang ini ya, 1 sampai 2 ini daerah elastis jika diberikan berupa gaya tarik maka bahan akan bertambah panjang ya. Dan jika berupa gaya tekan maka bahan menjadi lebih pendek gitu ya. Nah, tapi dia berlaku secara proporsional gitu ya. Berapa beban yang kita berikan maka dia akan deformasinya sesuai dengan itu ya. Dia akan linear gitu. Tadi kita sudah lihat juga pada grafik yang tadi kita lihat ya. Kemudian kalau terus diberikan beban ya dari titik kedua ini dia akan membentuk satu grafik ke atas masih naik dia ya, stresnya ya. Sampai pada satu titik tertentu di sini dia akan turun stresnya. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda dia akan failure ya. Nah kalau di sini yang disebut dengan daerah plastis ya dari 2 ke sampai puncak di sini. Dari puncak 1 ya ini ya. Ini batas keseimbangan atau disebut dengan batas plastis di sini ya, batas plastis ini. Ini batas plastis. Jadi kalau di sini dilepas dia sudah tidak kembali ya. Sudah tidak kembali. Ini sudah kalau di 2 ke bawah ini masih akan kembali. Kemudian 3 itu dia akan hancur ya. Nah, ini kira-kira bentuk dari tekanan tarik gitu. Nah, ini adalah hitungan-hitungan dari yang kita dapatkannya ya. Jadi ini tensile stress ya, ini tegangan tariknya ya dibagi dengan regangan tariknya ya. Ini yang disebut dengan modulus Young ya. Ini modulus Young, satuannya Pascal ya. Ini modulus Young. Kalau di dalam benda cair ini yang disebut dengan viskositas sebetulnya ya.
Jadi ini adalah F ini adalah gaya yang diberikan pada bahan ya. Kalau pakai alat tadi itu bisa kita ketahui ya, ada datanya. Kemudian luas area mana gaya diberikan ya. Ini tentunya gaya dibagi luas ini adalah tekanannya, tegangannya. Kemudian delta L dan L ini adalah deformasinya ya. Jadi ini rumusnya hampir sama ya dengan reologi ya, viskositas. Nah, ini adalah alat untuk mengukur sifat-sifat mekanis antara yang tadi tenderometer, kemudian penetrometer. Tadi sudah kita lihat juga ya di atas ya. Ini kemudian juga nah, kita dengan mengetahui sifat-sifat mekanis ini bisa mengantisipasi kerusakan mekanis tadi ya, yang kita sebutkan di awal pendahuluan tadi. Jadi kerusakan yang apa yang dimaksud kerusakan mekanis itu kerusakan yang diakibatkan oleh adanya gesekan ya. Gesekan itu kan gaya ya. Jadi gaya gesekan ya atau tekanan saat panen, penyimpanan atau distribusi. Nah, kemudian ciri-ciri kerusakan mekanis, memar ya, akibat tertindih, tertekan, sobek, patah, terpotong. Nah, ini kan berarti dia sampai kepada kalau kita lihat tadi grafik ini berarti dia akan sampai pada titik dari puncak ini ke titik 3 ya. Nah, ini yang harus kita hindari ya titik ini ya. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari sifat-sifat mekanis ya. Nah, supaya kerusakan mekanis ini bisa kita hindari gitu ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan perlakuan lama penggetaran berpengaruh nyata terhadap peningkatan rata-rata nilai kerusakan mekanis, sus berat, tingkat kelunakan, dan laju respirasi pada buah pisang. Nah, ini ada penelitian ya. Jadi, jadi kalau dia digetarkan lama gitu ya, jadi berpengaruh dia secara signifikan terhadap peningkatan rata-rata nilai kerusakan mekanis, susut berat. Nah, jadi kalau nanti teman-teman mahasiswa mau melakukan penelitian gitu tertarik kepada apa namanya impact atau pengaruh ya perlakuan mekanis terhadap suatu bahan pangan. Nah, ini kita pelajari gitu ya. Jadi bagaimana sih pengaruhnya pada susut beratnya gitu ya. Bagaimana terhadap tingkat kelunakan. Tingkat kelunakan ini kan kalau dia digetarkan terus kan jadi kalau misalkan itu buah pisang kan tidak bagus ya. Ya mungkin lunak gitu kan. Kemudian laju respirasinya bagaimana. Kemudian tingkat kerusakan mekanis pada buah pisang mencapai 100% pada lama penggetaran selama 5-12 jam. Nah, ini bayangkan. Jadi kalau kita mengangkut pisang dari Lampung ke Jakarta, ya usahakan jangan lebih dari 6 jam gitu ya. Kemudian usahakan juga mobilnya itu yang getarannya sedikit gitu. Atau misalnya kita taruh alas di bawahnya ya, misalkan dikasih apa gitu ya. Kan lihat pisang diangkut di dalam truk gitu, tapi ditaruh aja begitu ya. Padahal dia melewati kapal, melewati jalan ini, nah, sehingga dengan getaran-getaran itu ya, setelah dihitung sampai 6-12 jam ini dia mencapai 100% ini tingkat kerusakan mekanisnya ya. Nah, ini bisa kita simulasikan dengan alat-alat tadi ya, dengan alat testing tadi, kemudian kita simulasikan dengan model-model getaran gitu ya. Kalau nggak salah itu spesialis saya ya. Jadi bisa dibuat ya. Jadi bisa ini. Oke. Nah, ini yang kerusakan mekanis ada sama pengangkutan persiapan. Oh, ini di perikanan mungkin maksudnya. Gejalanya timbul akan kerusakan mekanis antara ini memar karena tertindih. Oh iya, ini ikan ya. Kerusakan mekanis. Jadi ini tidak hanya dalam makanan apa pertanian tanaman ya, tapi juga di dalam perikanan dan sebagainya itu ya. Ini juga ada sifat mekanis ya yang bisa kita pelajari. Oke, saya kira mungkin untuk hari ini dulu tentang karakteristik mekanik ya. Sebelum saya
Punten, Prof. Sepertinya terlempar lagi ya, Bu saya. Oh bukan, saya Oh, ada. ya. Ini, kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa tentang kerusakan mekanis ataupun tentang radiologi, tentang viskositas, Silahkan mahasiswa. atau kalau nggak ada pertanyaan, saya bertanya deh. Nah, coba sebutkan salah satu contoh kerusakan mekanis yang dekat-dekat kita aja untuk bahan pangan atau bahan pertanian. Coba siapa yang mau Bisa ini? menjawab, Prof. Yang berani? Denny, Prof. Denny, Prof. Selain Denny dong, yang lain. Denny ini mahasiswa PMM loh, Pak. Yang lain mana? Yang reguler, ayo. Kok malah mas semangat yang PMM nih? Siapa yang mau jawab? Raise hand Yang aja. lain, Ibu mau dengar suara yang lain. Silahkan Iya. raise hand supaya tertutup. Muhammad Rafli ya, mangga Eh, Muhammad Rafli. izin menjawab. Nah, langsung ditutup videonya. Yang lain, jangan Denny terus. Kayaknya Denny aja nih yang kelihatan aktif nih. Kerusakannya itu Ya, Bu. seperti pecah atap retak bukan? Nah, Yonata, Sahat itu boleh, mangga. Izin Kerusakan menjawab, Bu. mekanis. Mm-mm. Contohnya itu, Mbak, contohnya itu pecah atau retak karena adanya tekanan bukan, Mbak? Iya, iya. Jadi karena gaya ya, kerusakan mekanis itu kerusakan karena gaya gitu ya. Saya Pak mau jawab. Iya, silakan. Jadi menurut saya itu kan tadi kan yang disebutkan yang mekanis itu kan dia kayak memar gitu ya. Aku mau buat contoh mungkin karena aku kan dulu jualan juga bantu mama ya. Mungkin aku membuatnya buahnya itu mungkin buah mangga ya atau naga. Nah, kenapa aku buat contohnya buah naga atau buah mangga ini? Nah, jadi itu si buah naga atau si buah mangga ini ketika dia terjatuh gitu dia dari atas melalui gaya gravitasi itu dia akan apa namanya akan kayak kayak apa namanya kayak ada pelecehan busuk gitu ya dia bukan 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 busuk tapi dia kayak memar gitu dia di buah itu akibat jatuhnya dari atas ke bawah tadi mungkin itu salah satu contohnya Pak dari saya. Ya, betul. Jadi kalau jatuh itu pasti dia mengalami gaya kan ya. Ketika sampai di permukaan yang keras misalnya, maka dia akan mengalami suatu gaya, ya kan? Nah, gayanya itu pasti melebihi dari elastisitasnya. Di batas maksimum, itu kan di bawah batas maksimum ya. Dia pecah ya. Tapi kalau tekanannya itu tidak melebihi batas elastisitasnya tidak apa-apa, dia akan kembali lagi karena dia ini ya. Walaupun itu pun sebetulnya harus kita hindari kan karena ada efek-efek mekanis lain seperti tadi ya karena dia terus-menerus gitu walaupun dia Punten, Prof. ya maaf putus. Silakan. Oke, ya jadi betul ya tadi dari apa tadi ya contohnya ya. Ada yang mau memberikan lagi contoh yang lain? Dipanggil namanya aja, Prof. Barangkali sambil Oh ya ya, yang biar perempuan deh dari tadi belum ya pernah dengar betul, suara Pak. perempuan. Ini Winda, Winda Nafisa. Ayo Winda, coba kasih contoh
kerusakan akibat mekanis ya. Ya, Pak, izin menjawab mungkin dari saya, Mhm. buah untuk kerusakannya bisa seperti saat distribusi, pendistribusian kan dapat melakukan aktivitas yang melakukan gaya. Jadi bisa aja buah itu terjatuh atau tergencet oleh buah yang lainnya. Lalu bisa juga sebelum dipanen buah itu bisa terjatuh dari pohonnya sendiri sehingga tidak dapat dikonsumsi karena sudah hancur. Gitu, Pak. Mungkin dari saya. Ya, Terima kasih. ya, bagus itu, Winda ya. Jadi tadi betul tuh gesekan antar buah itu misalnya terjadi, misalnya petani itu keranjangnya biasa pakai keranjang bambu ya, eh, terlalu banyak misalnya mangga ya, dipaksakan gitu ya, dipaksakan padahal sudah penuh gitu, tapi dia mungkin tinggal tinggal sedikit nih katanya, dipaksain aja deh masuk satu keranjang gitu supaya gampang bawanya. Itu juga merupakan kerusakan mekanis itu di tanaman. Coba deh sekarang kita berpikir di luar tanaman, misalkan di ternak atau di ikan. Apa contoh kerusakan yang di itu ya, di peternakan atau di perikanan? Contoh kerusakan mekanis gitu ya, yang disebabkan gaya gitu ya, bisa tertarik, bisa terbentur, bisa tergeser gitu ya, bisa shear, bisa tensile gitu ya, tertarik atau bisa kompres, tertekan. Jadi misalnya ikan deh, ikan yang gampang ya, ikan. Contohnya bagaimana kalau ikan? Ada yang bantu? Kalau izin menjawab, Prof. Ya. Kalau misalnya ikan itu biasanya itu terjadi lecet atau goresan di saat Mm-mm. penyimpanannya, Mm-mm. atau enggak, salah satunya kalau misalnya ikan itu bisa terjadi gara-gara kehilangan air juga, Prof. Hmm. Ya, Menjadi betul. penurunan kualitas. Betul, tapi kehilangan airnya mungkin itu fisik ya, tapi mungkin karena kekurangan air dia tergeser lebih mudah rusak ya, mungkin karena gesekan antar ikannya ya, karena ikannya terlalu kering. Oke, oke, saya kira kita bisa ini ya merenung-renung ya apa ininya itu, nah itu yang harus kita hindari ya dalam kita menangani atau handling suatu produk-produk pertanian ya, baik tanaman, ikan, ternak gitu ya, dan lain-lain gitu. Oke, baik, saya kira mudah-mudahan kita semua bisa memahami kuliah kita hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Bu Asri. Silakan, Bu Asri. Baik, terima kasih Prof. Lamhot atas paparannya, sangat menarik sekali pembahasan dari mulai komplit nih ya Prof ya, dari karakteristik viskositas tadi ya, reologi digabung dengan karakteristik mekanik gitu ya, yang mana keduanya memang sangat penting untuk penanganan pasca panen khususnya untuk bahan hasil pertanian. Eh, Masih ada sesi mahasiswa mungkin, kalau nggak ada yang bertanya kita langsung di close. Tapi juga, oh masih ada yang raise hand ini Prof. Boleh silahkan Albert. Siapa yang harus? Ya, silakan, Albert. Prof, Mana izin Albert? bertanya yang mungkin penutup ya. Ya. Mungkin saya tadi bingung sih. Tapi kan sifat sifat bahan itu ada yang ketangguhan ya tadi ya. Nah, di mana kan ketangguhan ini Hmm. katanya kemampuan bahan untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Nah, saya bingung di sini, boleh nggak Prof kasih suatu contoh gitu yang berhubungan sama pertanian yang di mana dia menyerap energi tapi tidak terjadi kerusakan seperti itu. Oke, jadi menyerap energi tidak membuat kerusakan itu berarti kita bayangkan tadi pada daerah elastis tadi ya. Energi di situ kan dalam arti ini dikasih tekanan ya, tegangan ya. Itu bisa juga kita artikan energi ya. Jadi ketika benda itu mendapatkan suatu beban, suatu tegangan yang tidak melebihi batas elastisnya ya, dia tidak akan rusak gitu. Ya, misalnya mangga ya, mangga kalau kita pergi ke supermarket atau ke pasar, ah, ini udah matang atau belum sih? Kan kita agak pencet sedikit ya untuk mengetahui aja dia sebetulnya udah empuk atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita pencetnya sedikit kan dia balik lagi ya. Walaupun elastisitas mangga itu tidak seperti elastisitas karet gitu ya, tapi dia mempunyai tingkat elastisitas gitu. Nah itu tidak merusak gitu, asal sedikit gitu ya.
Tapi kalau kita bajak melebihi batas elastisitasnya ya masuk dia, kan? Masuk dia. Jadi plastis dia nggak balik lagi gitu. Atau bahkan kalau terlalu keras lagi, mungkin malah kita melobangi itu mangga gitu ya. Kalau tenaganya Albert baru makan siang kali ya, baru makannya banyak, jadi tenaganya banyak gitu. Oh, langsung ditekan gitu, jebol gitu mangganya ya. Atau mangganya emang sudah terlalu matang gitu kan. Nah, gitu. Jadi itu ya, kalau kalau kita memberi beban tidak melebihi batas elastisnya, dia tidak akan merusak gitu. Karena masih bisa ditanggung sama bahan itu ya, karena ada sifat elastis di situ ya. Oke. Gitu ya, Albert ya. Gitu Bu Asri. Baik, terima Ya, kasih Prof. Muhammad. Gimana Albert? Sudah mendapat penjelasan ya, yang mungkin lebih clear lagi. Albert juga bisa browsing ya, atau mungkin baca buku KPHP ya, sepertinya di sana juga kami menuliskan tentang reologi, baik bahan cair maupun reologi bahan padat. Sudah pada punya bukunya belum nih? Sekalian promosi nih, Prof. Iya betul. Diberikan, Prof. Haruslah punya bukunya. Buku karakteristik bahan hasil pertanian. Ya. Ada lagi sebelum ditutup, Iya. terakhir mungkin mahasiswa ada yang ini sudah on cam semua, Prof. Kalau di akhir-akhir, Prof. Ini kode-kode sepertinya. Biar kita Iya, iya, iya. belum diminta Baik, sudah on iya. cam gitu ya. Kalau Saya di juga minta awal maaf, harus sering-sering diminta dulu ya. mental saya ini. Ini sepertinya sudah Iya. kode-kode untuk segera ditutup. Baik, gimana ini semuanya nggak ada nih yang mau tanya lagi. Mungkin sedikit saya meringkas saja ya paparan dari Prof. Lamhot tadi, bahwa karakteristik mekanik ya khususnya yang sudah dipaparkan oleh Prof. Lamhot tadi merupakan salah satu sifat penting untuk penanganan bahan. Nanti silakan mahasiswa bisa merecap kembali setiap perkuliahan praktis ini kami rekam Prof. Lamhot. Jadi untuk bisa disimak kembali sama mahasiswa dan nanti bahannya juga kami lengkapi. Silahkan mengakses ke Live Unpad. Praktis, nanti bahan dari praktisi akan langsung di-upload. Jadi tidak ada istilah belum belajar gitu ya, karena tidak ada bahan, itu sudah nggak model lagi hari ini. Jadi mahasiswa silahkan nanti mempelajari lagi, atau mungkin ada tugas Prof. Kayaknya saya ini senang nih kalau ada tugas nih Prof. Untuk sudah 2 kali Mungkin kalau untuk yang KBHP ini nanti yang di kuliah terakhir aja di kali kuliah ya. terakhirnya ya Prof. Oh, siap Prof. Soalnya sudah 2 kali nih, Iya. mahasiswa biasanya gatel Prof. Iya. Kemudian nggak ada tugas gitu. Iya. Barangkali ini Prof. Baik, nanti Lamhot. saya kasih banyak ya tugasnya. Oh iya, berarti tugasnya sedang on the way gitu ya Prof. Ya, nanti diberikan di pertemuan yang Iya. Terima kasih Prof. Baik, untuk mengakhiri sesi ini saya minta untuk bantuan lagi ya. Mungkin Denny boleh minta bantuan lagi untuk men-screenshot kelas hari ini. Sekaligus tadi mahasiswa bisa meringkas juga ya kerusakan mekanik yang ada, seperti akibat tekanan dan juga gaya ya, vibrasi, impact bruising, serta stress cracking, itu sudah kami ringkas juga di buku KBHP. Jadi silahkan dibaca chapter kalau nggak salah chapter 6 untuk kuliah hari ini ya, yang punya bukunya. Oke, sudah belum Denny? Boleh dikasih aba-aba untuk slide pertama? Baik, Bu. Baik, Bisa? ada Oh iya. Bu, merah lagi yang lain belum. Oke, baik, untuk slide pertama kita mulai dari 3, 2, 1. Baik, selanjutnya untuk ke slide yang kedua. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi. Oke, 3, 2, 1. Baik, sudah.